Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dimanapun kalian berada, Allah senantiasa memberikan kita kesehatan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali bersama dengan ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 ya. Nah, namun sebelum kita masuk pada pembelajaran, seperti biasa ada jargon terlebih dahulu ya. Jargon dari SMA Mekar Arum dan juga jargon dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Oke, untuk jargon SMA Mekar Arum adalah deket, dede, imet, yes. Dan jargon dari PAI adalah insya Allah berakhlak mulia. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran atau ibu mulai memaparkan penjelasan hari ini atau pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas masih sama dengan pertemuan yang lalu, yaitu masih tentang bab haji, zakat, dan wakaf ya. Namun sebelum itu ibu akan menyampaikan dulu nih tujuan pembelajarannya ya. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian meyakini bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah ya, yang dapat memberi kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian mampu menjelaskan makna ibadah haji, zakat, dan wakaf. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kalian mampu menjelaskan hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menunjukkan kepedulian sosial sebagai bentuk hikmah dari perintah ibadah haji, zakat, dan wakaf ya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya, mudah-mudahan insya Allah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ibadah haji, zakat, dan wakaf ya. Minggu yang sebelumnya ibu sudah bahas mengenai pengertian, kemudian hukum dari ibadah haji itu sendiri, kemudian syarat dan rukun ya. Syarat rukunnya itu baru yang ibu sampaikan baru satu ya. Jadi sekarang akan melanjutkan rukun dari ibadah haji, yaitu tentang wukuf ya. Wukuf apa sih? Nah, wukuf itu adalah hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dari mulai tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari gitu ya. Nah, kemudian untuk wukuf ini adalah suatu bentuk. Jadi wukuf itu diartikan sebagai bentuk pengasingan diri ya. Bentuk pengasingan diri yang mana merupakan suatu gambaran bagaimana nanti kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar gitu ya. Jadi penggambarannya adalah seperti ini gitu ya. Nah, kemudian pada saat menjalankan wukuf juga itu merupakan momen yang paling penting gitu ya. Kenapa disebut momen yang paling penting? Karena pada saat wukuf kita lebih mawas diri gitu ya, lebih mawas diri, lebih mendekatkan dengan Allah gitu ya. Kemudian bermuhasabah diri gitu ya, mengkaji diri atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik sebelum, baik itu hari kemarin atau minggu kemarin, bulan lalu, tahun lalu, seperti itu ya. Kemudian apa saja sih yang dilakukan pada saat wukuf di Arafah gitu ya? Pada saat wukuf di Arafah itu disarankan memperbanyak berzikir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, dan lain-lain gitu ya. Jadi memperbanyak berzikir kepada Allah gitu ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh gambar gitu ya mengenai wukuf di Arafah. Jadi seperti ini gambarannya gitu ya, seperti berkumpul. Jadi semua jamaah tuh berkumpul di padang Arafah gitu ya. Nah, kemudian rukun yang selanjutnya, setelah rukun yang pertama adalah ihram, kemudian yang kedua adalah wukuf, dan yang ketiga adalah tawaf. Tawaf apa sih? Tawaf adalah secara singkatnya itu, tawaf itu adalah berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali
Itu adalah arti dari tawaf secara singkatnya gitu ya. Nah, sedangkan secara luasnya, arti secara luasnya bahwa tawaf itu adalah berputar mengelilingi Ka'bah yang dilakukan berlawanan arah dengan arah jarum jam. Dengan posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita, kiri badan. Jadi posisinya Ka'bah di sebelah sini, kita di sebelah sini gitu ya. Jadi Ka'bah ada di sebelah kiri badan kita. Nah, kemudian dilakukannya atau diawali di Hajar Aswad yang kemudian berakhir pula di Hajar Aswad. Itu hitungan putaran 1 kali. Nah, kemudian tawaf itu dilakukannya berapa kali? Tawaf itu dilakukannya sebanyak 7 kali putaran. Jadi diawali dari Hajar Aswad, kemudian diakhiri dengan Hajar Aswad. Itu putaran, itu dihitungnya 1 kali putaran. Jadi dilakukannya sebanyak 7 kali putaran. Nah, itu adalah mengenai tawaf. Nah, kemudian pada tawaf juga ada syaratnya nih, ada syarat sah untuk melakukan ibadah tawaf gitu ya. Apa saja? Ada 7 ya. Yang pertama itu adalah niat. Tentu ya, segala macam perbuatan harus diawali dengan niat. Innamal a'malu bin niat gitu ya. Bahwa segala sesuatu itu harus diawali dengan niat dulu gitu. Begitupun dengan pelaksanaan tawaf, harus ada niatnya dulu gitu. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Tentu ya, karena kan kita melaksanakan ibadah kepada Allah tentunya harus menutup aurat kita gitu ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiganya apa syarat yang ketiganya? Syarat melakukan tawaf yang ketiga adalah suci dari hadas gitu ya. Suci dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, baik itu dengan berwudu atau dengan mandi besar gitu ya. Jadi itu adalah syarat melakukan tawaf. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menutup aurat, dan yang ketiga adalah suci dari hadas. Kemudian syarat yang keempatnya apa? Syarat yang keempatnya adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, gitu ya. Jadi harus 7 kali putaran. Jadi kalau misalkan tidak 7 kali putaran itu tidak sah ya. Nah, kemudian syarat yang kelima adalah diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri pula di Hajar Aswad. Ya, itu adalah syarat ke-5 ya. Kemudian syarat yang ke-6 adalah dilakukan di dalam Masjidil Haram, gitu ya. Itu syarat yang ke-6. Dan yang ke-7 adalah dilakukannya tadi sebanyak 7 kali, gitu ya. Dan syarat yang terakhir adalah posisi Ka'bah itu berada di sebelah kiri badan kita. Ya, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri badan. Nah, itu adalah syarat melaksanakan tawaf, ya. Itu adalah rukun haji yang ketiga. Kemudian rukun yang selanjutnya, nah sebelum rukun yang selanjutnya ini ada contoh pelaksanaan tawaf. Ya, ini ada Ka'bah, kemudian ada jamaah yang sedang bertawaf gitu ya. Jadi dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri pula di Hajar Aswad juga sebanyak 7 kali putaran. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah sa'i, ya. Apa itu sa'i? Sa'i itu adalah berlari-lari kecil dari atau antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali putaran, gitu ya. Jadi sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran juga, gitu ya. Nah, kemudian sama halnya dengan tawaf, sa'i pun memiliki syaratnya gitu. Ada syarat sah dari sa'i. Apa saja? Yang pertama adalah dilakukan dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Jadi dilakukannya sebanyak 7 kali putaran di antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ya, itu adalah syarat melaksanakan sa'i. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan sa'i dilaksanakan setelah tawaf ifadah dan tawaf kudum, gitu ya. Apa sih tawaf ifadah dan tawaf kudum gitu? Tawaf ifadah itu adalah tawaf yang dilakukan pada saat hari kurban, gitu ya. Pada saat hari kurban dan setelah melempar jumroh akobah, gitu ya. Nah, kemudian tawaf kudum apa? Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan pada saat jamaah haji sampai di Mekah,
gitu. Nah, itu adalah syarat dari sa'i. Ada 2 ya, baru 2. Kemudian yang ketiga adalah syarat dari sa'i dilaksanakannya di tempat sa'i gitu ya. Jadi ada tempatnya khusus untuk melaksanakan sa'i. Jadi nggak boleh dilakukan di sembarang tempat gitu ya. Jadi harus dilaksanakan di tempat sa'i gitu ya. Nah, dan syarat yang keempat melakukan sa'i adalah syarat sah melakukan sa'i yang keempat adalah melaksanakan sa'i atau mengelilingi Ka'bah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali putaran. Itu jaraknya harus sesuai gitu ya. Jadi tidak boleh nih misalkan, jadi nggak boleh gini, melaksanakan sa'i atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah itu jalannya tidak motong-motong gitu. Jadi memang harus sesuai dengan jalurnya gitu ya, dilakukannya sebanyak 7 kali gitu. Jadi harus sesuai jaraknya. Nah, jarak dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu adalah kira-kira 450 meter gitu ya. Jadi harus sesuai itu segitu gitu. Jadi nggak boleh kurang dari itu. Misalkan jalannya maba-maba gitu ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi harus sesuai gitu ya. Itu adalah syarat sa'i ya. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan dari sa'i. Jadi ada jamaah di sini yang sedang berlari-lari kecil gitu ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan melakukannya sebanyak 7 kali putaran. Ini adalah gambaran pelaksanaan sa'i. Nah, kemudian yang kelima adalah tahallul. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul itu apa sih? Nah, tahallul itu adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai gitu ya. Jadi untuk tahallul ini bisa 3 helai rambut, tetapi dicukur keseluruhan juga tidak apa-apa gitu. Jadi boleh dilaksanakan boleh dicukur secara keseluruhan gitu ya. Ini untuk tahallul. Nah, kemudian ini adalah contoh pelaksanaan tahallul gitu ya. Jadi sedang ada jamaah yang lainnya sedang mencukur teman-temannya gitu ya, jamaah yang lainnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tertib gitu ya. Tertib itu apa sih? Tertib itu adalah berurutan dalam melaksanakan rukun haji gitu ya. Dimulai dari ihram dulu gitu dan sampai selanjutnya. Jadi tertib itu adalah berurutan dalam melaksanakan rukun haji gitu ya. Itu adalah rukun haji. Jadi Ibu akan ulangi, rukun haji itu ada apa saja sih? Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Itu adalah rukun dari haji. Nah, selanjutnya adalah mengenai jenis haji nih. Nah, jenis haji berdasarkan pelaksanaannya, haji itu dibagi ke dalam 3 jenis. Ada haji tamatu, ada haji ifrad, dan ada haji qiron. Ya. Untuk haji tamatu adalah untuk haji tamatu itu adalah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu yang kemudian melaksanakan ibadah haji. Jadi haji tamatu itu adalah melaksanakan ibadah umroh dulu nih, baru haji, melaksanakan ibadah haji. Nah, jenis ibadah ini, jenis haji tamatu ini adalah jenis haji yang sering dilaksanakan oleh jamaah kita di Indonesia gitu ya, karena dianggap mudah gitu. Namun memang paling mudah, tetapi harus harus membayar harus membayar denda ataupun berpuasa selama 10 hari gitu ya. Jadi berpuasa 10 hari itu 3 hari dilaksanakannya di Mekah dan 7 hari dilaksanakannya di Indonesia setelah kepulangan ke Indonesia gitu ya. Jadi jenis haji ini, haji tamatu ini adalah jenis haji yang selalu dilaksanakan oleh Indonesia gitu ya, jamaah haji dari Indonesia gitu, karena dianggap paling mudah. Tetapi memang harus membayar dam dan berpuasa selama 10 hari gitu. Nah, kemudian ada haji ifrad ya. Haji ifrad apa? Nah, haji ifrad itu adalah melaksanakan ibadah haji yang kemudian ibadah umroh. Jadi melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah umroh gitu. Nah, jenis haji ini atau haji ifrad ini adalah haji yang dirasa cukup sulit
untuk jamaah Indonesia. Kenapa? Karena biasanya untuk orang-orang yang tidak terbiasa memakai kain ihram gitu ya, itu tidak melaksanakan haji ini gitu. Karena kan pada saat melaksanakan ibadah haji datang ke Mekah itu harus langsung menggunakan pakaian ihram kan ya, kalau melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Dan itu pun tidak boleh melepas sampai hari kurban. Jadi tidak boleh dilepas kain ihramnya gitu. Jadi kebanyakan untuk jamaah haji Indonesia ini tidak melaksanakan haji ifrad ini gitu karena dirasa cukup sulit. Nah, tapi untuk haji ifrad ini tidak harus membayar denda ataupun dam gitu, tidak harus gitu ya. Nah, berbeda kan dengan haji tamatu ya. Kalau haji tamatu kan harus membayar dam ya atau berpuasa. Nah, kalau haji ifrad ini enggak gitu, tidak membayar dam ataupun berpuasa gitu. Nah, kemudian ada jenis haji yang terakhir nih, jenis haji qiron. Apa sih? Nah, jenis haji qiron ini adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan gitu ya. Jadi pada saat jamaah ihram gitu ya dari mikot langsung berihramnya melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Namun untuk pelaksanaan haji qiron ini harus menyembelih hewan kurban gitu ya, kambing gitu. Ini adalah jenis-jenis haji ya. Jadi jenis haji itu ada 3 ya, haji tamattu, haji ifrad dan haji qiron gitu. Nah, kemudian ada keutamaan haji. Nah, ada keutamaan haji. Apa saja sih keutamaan haji? Nah, untuk keutamaan haji di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah haji merupakan amalan yang paling utama. Gitu ya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah bahwa amalan yang paling utama itu salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah haji merupakan jihad, gitu ya. Haji merupakan jihad. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah haji menghapus dosa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah pahala ibadah haji adalah surga, gitu ya. Masya Allah, ini keutamaan haji sangat banyak dan besar sekali gitu ya. Jadi keutamaan haji ini selain amalan yang paling utama merupakan jihad, kemudian menghapus dosa dan juga imbalannya adalah surga gitu. Nah, ini adalah bahasan atau pembahasan mengenai ibadah haji. Jadi insya Allah untuk minggu selanjutnya akan Ibu bahas mengenai zakat ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akan cukupkan sampai akan Ibu cukupkan sampai materi haji ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita bahas mengenai zakat apa saja gitu ya. Untuk pertemuan sekarang Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya, bisa kalian pahami dengan mudah. Tetap jaga kesehatan kalian ya, tetap menggunakan masker. Pokoknya jaga kesehatan kalian di rumah maupun dimanapun gitu ya. Semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang ada pada zaman sekarang gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.